Ya gimana nggak kaget gitu. Ya tanpa aba-aba si Dito ini pun mencoba untuk lari, untuk kabur dari ruangan tersebut. Tapi pas lagi dia coba buat lari, entah kenapa tuh pintunya tuh tertutup sendiri dan pintunya tuh terkunci. Ya Dito terjebak di dalam ruangan itu. Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini gue akan bahas kisah mistis di balik bangunan terbengkalai Menara Saidah. So, buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Awal mula kisah seram dari Menara Saidah itu terjadi karena latar belakang bangunan tersebut dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penghuninya. Awalnya nih, Menara Saidah itu adalah sebuah gedung apartemen mewah yang terletak di pusat kota Jakarta, yang dimana dibangun pada tahun 1997. Tapi nih, seiring berjalannya waktu, pesona dari Menara Saidah tersebut lama-lama hilang. Dan para penghuninya pun lama-lama nggak tahu gimana tuh pergi gitu aja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Menara Saidah ini dikenal sebagai tempat yang seram. Yang pertama ini ada pengabaian dan terbengkalainya gedung. Mungkin ini bisa, ya awal mula terciptanya gedung, terus tiba-tiba gedung itu menjadi terbengkalai kan bisa jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa orang tuh banyak bercerita tentang gedung terbengkalai itu, ada kisah-kisah mistisnya. Lalu yang kedua ini kisah-kisah penghuni yang pernah ada di gedung itu. Jadi para penghuni sebelumnya yang menetap atau yang singgah lah di gedung itu bercerita kepada orang atau bahkan ke media-media. Jadi bisa aja tuh orang-orang jadi mencap atau melabelkan di gedung itu sebagai tempat yang seram. Lalu yang ketiga ini ada medianya, yang dimana ini adalah yang menyebarkan kisah-kisah para penghuni yang menyebabkan sebagai Menara Saidah itu dilabelkan sebagai tempat yang seram. Ya emang sih kalau dilihat secara sekilas Menara Saidah tuh gimana ya, udah terbengkalai, udah gitu banyak kisah mistisnya, tapi disitulah letak keseruan dari kisah-kisah yang ada. Nggak ada nih catatan pasti tentang kisah horor yang terjadi di Menara Saidah, tapi banyak spekulasi dari masyarakat dan cerita-cerita dari masyarakat tentang Menara Saidah ini. Dan di sini gue akan berbagi salah satu kisah yang ada di Menara Saidah. Suasana malam menyelimuti Menara Saidah dengan gelap yang menyiksa. Angin malam yang sepoi-sepoi berdesir di lorong-lorong yang sepi menciptakan suasana yang menyeramkan. Dalam sebuah apartemen yang sudah lama ditinggalkan, terdapat pria yang dia tuh penasaran sama apa sih yang terjadi sebenarnya sama si Menara Saidah ini. Jadi dia pengen lah nyari pembuktian tentang Menara Saidah ini. Pria itu bernama Dito. Dia ini suka banget gitu sama tempat-tempat yang emang terkenal dengan horornya, dan dia pengen lah menjelajah di tempat Menara Saidah ini. Bisa dibilang dia ini emang nggak takut lah sama hal-hal yang emang nggak bisa dijelasin. Tapi nih, ketika langkahnya melangkah ke tempat tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang berbeda, dan dia nih nggak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan dengan kata-kata. Lorong-lorong gelap dengan suara-suara aneh, gemuruh yang gak jelas asalnya, dan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Dengan setiap langkah yang dia langkahkan, dia mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ya, tapi dia kena rasa pengen taunya tuh tinggi. Jadi dia tetaplah mencoba untuk maju terus. Pas dia sampai di lantai teratas, dia melihat nih,
ada sebuah pintu yang terbuka. Tanpa ragu, dia akhirnya masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan di dalam sana, dia itu menemukan sebuah ruangan yang tersembunyi. Nah, di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Dengan rasa penasarannya lah, si Dito ini mendekati cermin besar tersebut. Tapi nih, ketika dia melihat ke dalam, apa yang dia lihat itu bikin dia terkejut. Bayangan di cermin itu gak mencerminkan dirinya sendiri. Kalau kita bercermin itu kan kita ngeliat ya ada diri kita di dalam cermin gitu. Tapi ini tuh nggak, melainkan nih di dalam cermin itu ada seorang wanita dengan baju putih yang lagi menatap kosong ke arah si Dito. Ya gimana nggak kaget gitu. Ya tanpa aba-aba si Dito ini pun mencoba untuk lari, untuk kabur dari ruangan tersebut. Tapi pas lagi dia coba buat lari, entah kenapa tuh pintunya tuh tertutup sendiri dan pintunya tuh terkunci. Ya Dito terjebak di dalam ruangan itu. Ya si Dito nih mencoba untuk berteriak dan memohon pertolongan. Tapi ya gimana ya, si Dito itu terjebak di dalam ruangan dan suaranya tuh cuma bergema di dalam ruangan itu. Tapi akhirnya si Dito ini mencoba untuk beranikan diri. Dia pengen lihat tuh ke cermin lagi. Mungkin dia ngerasa bisa aja yang pertama itu cuma imajinasi si Dito ini karena merasa takut pas lagi udah masuk ke dalamnya, karena ngeliat dia ruangan kosong, gelap. Mungkin aja itu cuma imajinasi dari si Dito gitu. Jadi Dito ini mencoba beranikan diri lagi buat ngeliat cermin besar itu. Dan apa yang terjadi pas lagi Dito ngeliat ke cermin itu, Dito malah melihat bayangan si wanita tadi yang baju putih tadi itu malah semakin dekat ke Dito. Gak ada tempat buat bersembunyi bagi Dito. Akhirnya dia pasrah lah, putus asa. Dia tutup mata dan sambil berdoa. Dan pas lagi dia coba buka mata, dia merasa aneh nih. Karena dia bukan lagi di dalam gedung atau di dalam ruangan yang tadi ada cermin besar. Melainkan nih, dia udah ada di luar gedung. Dan di luar gedung ini cuacanya tuh udah hujan. Dan dia bertanya-tanya, itu semua cuma imajinasi atau emang dia mimpi buruk atau memang itu sebuah kenyataan. Dan sejak malam itu Dito nggak lagi-lagi tuh penasaran sama Menara Saidah. Dia tahu bahwa ada kekuatan misterius di dalam gedung tersebut. Dan dia nggak mau tuh mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut tentang gedung tersebut. Rasa ingin tahunya dia coba kubur di dalam dirinya. Tapi ya kisah horor di Menara Saidah ini buat dia itu pengalaman yang gak terlupakan. Kan dari sekian cerita-cerita yang gue lihat ya, itu emang banyak gitu yang menceritakan tentang wanita berbaju putih ini. Salah satunya itu cerita yang paling menyeramkan adalah penampakan pertama seorang wanita berbaju putih di koridor gedung pada tengah malam. Penghuni yang melintas melaporkan melihat sosok wanita itu berjalan dengan langkah gemulai, namun ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang gitu aja. Ya karena rumor-rumor itu banyak lah, investigasi tentang gedung itu yang dimana mencoba mencari tahu atau pembuktian tentang si wanita berbaju putih ini, pengen cari tahu gitu tentang keberadaannya. Dan yang terjadi nggak ada kejelasan lah tentang investigasi yang pernah mereka lakukan di Menara Saidah. Akhirnya nih, para penghuni tuh meninggalkan gedung tersebut gitu aja. Dan Menara Saidah kini cuma menjadi bangunan terbengkalai yang dikelilingi oleh misteri dan ketakutan yang ada di dalam gedung tersebut. Hingga saat ini, misteri Menara Saidah tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah itu beneran hantu yang terjadi di dalam gedung tersebut, atau itu cuma imajinasi belaka? Ya itu semua butuh waktu lah untuk menjelaskan atau bahkan pembuktian. Nggak ada yang tahu. Yang pasti Menara Saidah ini akan terus menjadi bagian dari sejarah dan budaya misterius yang ada di Jakarta. Dan itulah cerita bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gua lainnya. Dan buat kalian nih yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Dan terakhir, gua Ardi. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Ciao.